لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى في هذه الكريم بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimahullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk mencari ilmu untuk belajar syar'i dalam rangka menambah pengetahuan kita dan mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita jalani. Dan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Islam Muslim dahulu. Bagaimana seorang muslim tidak boleh putus terhadap agamanya. Kita sudah membahas tentang rukun Islam yang kita bahas tentang dua kalimat syahadat dan juga masuk ke dalam bab sholat. Kita tidak boleh turut terhadap syahadat, tidak boleh turut terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak boleh turut, tidak boleh tidak tahu rukun dan syaratnya tentang dua kalimat syahadat kemarin. Kita masuk ke perkara yang kedua dari rukun Islam yang kita tidak boleh tidak tahu, yaitu tentang sholat. Kita tidak boleh tidak tahu hukum tentang sholat. Kemarin kita sudah membahas dan menjelaskan tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya sholat, tentang bagaimana sholat ini berkaitan erat dengan taubat, bagaimana sholat ini berkaitan erat dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Kita sudah membahasnya kemarin. Selanjutnya, ya, dalam selain dari Al-Quran, kita akan belajar juga dari sisi hadis. Riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat adalah membayar Islam yang Islam. Yang namanya sholat kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan bahwa sholat ini adalah salah satu mabani Islam, dasar atau pokok fondasi yang dibangun di atasnya Islam. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam dunia Islam al-Muslim, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Dan antaranya dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Jadi 5 di antaranya, yang kedua adalah mendirikan sholat. Jadi kita dapat sampaikan bahwa Islam dibangun dengan sholat. Sholat diperintah untuk kita, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bangunan Islam yang kita bangun dalam diri kita, menurut Rasulullah SAW,
itu tidak boleh lepas dari sholat. Selama kita sadar, selama kita balik, kita berakal, selama kita muslim, maka selama itu pula kita melaksanakan sholat. Ini begitu pentingnya keutamaan sholat di dalam agama Islam. Wabayyana antara sholat ini membuat fil kufri. Ini kalau kita mau penjelasan lebih lanjut, kata Rasulullah SAW, meninggalkan sholat mahwatun lil kufri, ini sudah masuk ke ranah kekufuran. Jadi sholat ini hati-hati, ya. Kadang kita lalai, kita sengaja meninggalkan, ini bisa terjadi kekufuran. Kekufuran ini ada kufur itu kemarin sudah kita bahas, ada kufur kecil, ada kufur besar, ada kufur akbar, ada kufur akbar. Meninggalkan sholat dengan tahawunan, dengan malas-malasan, ini masih dalam koridor kufur akbar. Tetapi ketika kita meninggalkan terus-menerus, ya, sampai merasa sholat itu sudah tidak penting, bahkan tidak wajib, maka ini kembali kepada kufur akbar. Oh ya, belajar sampai. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, Inna baina rajuli wa baina kufri wa syirki al-usra. Sesungguhnya antara seorang laki-laki yang muslim dan laki-laki yang kufur dan laki-laki yang syirik atau orang yang berbuat kesyirikan itu harus sholat, meninggalkan sholat. Hati-hati banget. Karena apa? Kedudukan sholat ketika sudah mulai berani meninggalkan, disengaja untuk tidak, ya ini sudah tidak bisa dimaafkan. Nah, banyak orang tidak sholat itu karena tadi pertama dia kufur, memang dia bukan orang muslim, memang dia orang kafir, dia orang yang di luar non muslim. Tapi ada yang mengaku muslim, dia berbuat syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak merasakan bahwa kewajiban sholat itu ada pada dirinya. Ya. Nah, Islam lebih sholat, makanya ada. Ya. Apalagi kalau sudah bergelut dengan kesyirikan, bergelut dengan perdukunan, maka sholat itu sebuah aktivitasnya. Orang dukun memang menolak, kemudian gimana kalau misalnya ada dukun yang rajin sholat? Nah, berarti ini dicampur adukan, ya, antara hak dan batil. Ya. Berarti masih bahasanya dia belum benar syiriknya, masih harus dipertanyakan. Ini mau syirik atau mau bertauhid, harus seperti ini. Nah, waqala dan Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, ya, itu adalah sholat. Jadi perjanjian yang itu adalah kalau kamu jadi muslim yang baik, maka selamanya sholat. Dan kalau kamu jadi orang kufur atau orang kafir yang tidak mau menjadi seorang muslim, ya sudah, silakan tinggalkan sholat, karena tidak ada kewajiban bagi orang kafir, orang yang di luar Islam untuk melaksanakan sholat. Nah, paman taruh kahar kapal kepada siapa yang meninggalkannya, dia sudah kufur. Dan dari Abdullah bin Syafiq al-Qaili, karena ashabu Muhammadin la yarawna syai'an min al-a'mali tarukahu kufrun wa yasra. Para sahabat Nabi itu mereka tidak sembarangan mengkufurkan orang, kecuali dia benar-benar sudah meninggalkan sholat. Jadi ketika itu kalau sekarang seperti itu luar biasa.
Kalaupun nggak datang itu cuma sehari, sekali, 2 kali, jadi banyaknya di masjid. Jadi ketika nggak ke masjid atau semakin dia nggak ke masjid berarti dicurigai tidak sekolah. Ya. Kalau sakit, kelihatan sakitnya. Kalau uzur, kelihatan uzurnya. Memang dulu nggak ada istilahnya laki-laki itu sholat di rumah. Ya. Mereka punya prinsip bahwa ya sholat di masjid perempuan. Nah, orang sahabat zaman dulu mereka tidak melihat sesuatu yang ketika amalan itu ditinggalkan dan dianggap itu adalah sebuah ukuran kecuali meninggalkan sholat. Ya. Kalau zakat, Abu Bakar sampai mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Zaman Abu Bakar, pada zaman Nabi itu Abu Bakar itu khalifahnya yang berapa? Khalifah yang pertama. Betul? Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata meninggalkan zakat itu sudah berlaku atau hal-hal yang diperangi oleh Abu Bakar. Hakim apa? Hakim pentingnya. Abu Bakar sampai mau barang siapa yang nggak mau bayar zakat, saya akan bakar rumahnya. Hakim pentingnya tentang zakat ini. Edukasinya luar biasa. Masya Allah. Apa sholat itu udah nggak ada komprominya, ya. Bahkan kalau dalam hukum ketatanegaraan yang dimana negara itu berhukum dengan hukum Islam, wa amara Rasulullah SAW bil muqatalati ala iqamati shalah. Ya. Yang namanya sholat itu ketika kita punya negara yang mau invasi atau mau menyerang atau mau berdakwah ketika itu, maka sholat ini salah satu alasannya. Kalau salah itu aku diperintahkan, jadi diperintahkan oleh Allah an-tuqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, memerangi manusia untuk bertauhid, maksudnya berdakwah. Memerangi ini maksudnya berdakwah dengan benar. Nah, selanjutnya wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Wa yutuz zakat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum. Kalau mereka sudah bertauhid, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sudah sholat, mereka membayar zakat yang wajib, yang wajib ya, bukan bukan. Maka jika mereka melakukan itu, asamu minni dima'uhum, maka terjamin darah mereka. Maksudnya tidak ada diperangi, ya. Wa amwaluhum, dan harta mereka illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya dengan hak Islam itu, kalaupun di negeri Islam dia melakukan pembunuhan, maka dihisab. Berarti ya dihisab mah nyawa pada nyawa untuk menghilangkan dosanya, seperti itu. Nah, tapi selain itu tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh diperangi. Nah, ini hadis-hadis yang menyebutkan pentingnya sholat di waktu. Kita lanjutkan, apa kalau itu syarat sah sholat? Berarti itu bukan syarat la ilaha illallah. Yang masih ingat mah alhamdulillah ada 7 itu ya. Sholat apa aja Pak? Kita kan sudah tahu ini wajibnya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sudah tak perlu ada kompromi lagi. Insya Allah yang berada di masjid ini, kenapa
diri kita, nggak perlu nyari orang lain, nggak perlu nyari pandangan orang lain. Kita datang kepada ini karena memang kita bertanggung jawab kepada Allah. Kita diperintahkan, jadi gini, satu-satunya umat manusia yang diberi keistimewaan, yang mereka dulu punya nabi, yang tidak diberikan kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan pada umat. Apa itu? Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi yang lain dan yang lainnya, umatnya itu ketika ingin berinteraksi, ingin menyampaikan sesuatu, ingin meminta sesuatu kepada Allah, itu pasti melalui Nabi. Ya, seperti ketika umatnya Nabi Musa ingin dikasih makanan, minta makanan, maka Nabi langsung, ya Allah, saya minta makanannya. Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, saya butuh makan. Jadi permintaan itu disampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya, lalu rasul dan nabinya itu yang berdoa kepada Allah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu nanti dilihat kondisinya. Yang kebanyakan semua para nabi dan rasul itu dikabulkan ketika meminta sesuatu. Sampai umat Nabi Musa itu ketika ingin makanan dari surga dikasih makanan dari surga, yaitu apa itu disebut manna wa salwa, ya. Manna dan salwa, sejenis minuman dan sejenis makanan. Makanan itu kayak daging dari burung, jadi itu luar biasa. Ini namanya sejenis sirup yang dari madu. Itu manna dan salwa. Nah, umat Islam Allah berikan keistimewaan. Nah, kalau kata ulama, umat Islam itu, umatnya Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan. Kita memiliki nabi. Ketika zaman dulu nabinya nggak ada, umatnya bingung. Ya, jadi nabi zaman dulu itu ketika nabinya nggak ada, mereka itu banyak yang kufur kembali. Ya, mereka banyak yang menyelewengkan kitab-kitab yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka itu sudah dilupakan lagi. Jadi mereka itu taatnya saja ketika ada nabi dan rasulnya, taatnya saja. Dari ukur susahnya dia taat itu. Nabi Muhammad SAW ternyata dengan diberikan mukjizat yang luar biasa yaitu Al-Quran, yang otentiknya penjagaannya dari Allah langsung, maka ketika datang turun wahyu Al-Quran sampai kepada kita dulu dari zaman Nabi sampai sekarang zaman kita, itu tidak ada yang bisa merubah sedikit, dijaga oleh Allah, makanya tidak ada perubahan. Yang keduanya, kita diberikan akses langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus melalui nabi. Kita meminta apa kepada Allah? Melalui sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita pertolongan, mintalah kepada Allah bis-sabri was-shalah. Masya Allah. Namanya minta pertolongan berarti kita sedang membutuhkan sesuatu. Ketika sedang membutuhkan sesuatu, berarti ada yang harus ditahan. Kita belum nyampe, belum dapat, berarti ada yang harus disabari, ditahan dulu, sabar dulu. Makanya ketika kita butuh sesuatu, minta sama Allah dengan kesabaran. Maka kesabaran ini tidak cukup. Ya Allah, minta ini, minta itu, tidak cukup. Bantu dengan sholat. Makanya ketika
sebanyak-banyaknya. Kecuali di sholat fardu ya, sholat fardu kita kan harus menghargai makmum. Jadi nggak boleh, mentang-mentang yang imamnya panjang gitu, sujudnya panjang, soalnya banyak doa yang belum disampaikan. Ya, kenapa? Ya karena setiap orang punya kemungkinan khawatir nanti sholatnya mintanya ketika sholat itu ketika sholat sunnah, silakan mau ketika ruku boleh, mau ketika sujud boleh, mau ketika di akhir tahiyat akhir juga boleh. Jadi doa dalam sholat yang justru itu merupakan tempat-tempat yang terbaik. Pertama ketika ruku, Nabi itu dulu rukunya sampai panjang. Kita mah jarang ya menunggu orang ruku 1-2 menit jarang ya. Zaman Nabi rukunya itu sampai bisa sampai 10-20 ayat. Karena kalau zaman dulu ukurannya itu membaca ayat. Jadi rukunya pernah lihat orang yang ruku dalam rangka menghormati orang seseorang atau pejabat atau raja. Pernah lihat penghormatannya dengan ruku siapa? Kalau lihat sih orang Jepang, ya mereka itu rukunya apa? Penghormatannya dengan ruku. Nah, makanya dalam hadis kita dalam Al-Quran Allah melarang kita wala tarkamu wala tasjudu illa lillah. Janganlah kalian ruku, janganlah kalian sujud kecuali kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Jadi ritual kalau lihat, maaf ya kan bukan umat Islam mereka ya. Orang Jepang itu kalau lagi ruku menghormati rajanya atau pemimpinnya yang lewat, dia ruku itu bisa sampai berapa menit? Sampai dia lewat dulu panjang, dia ruku sampai baru baru ya. Itu ritual menghormati orang dengan cara ruku. Benar-benar menurut mereka itu penghormatan, dan kita tidak boleh menghormati orang sampai ruku. Karena tadi itu Allah melarang wala tarkamu wala tasjudu illa lillah. Jangan kalian ruku, jangan kalian sujud kecuali hanya untuk Allah. Apalagi sujud. Sujud itu banyak dilakukan. Dulu kalau saya lihat zaman yang nggak tahu dari film-film gitu, kerajaan-kerajaan itu kalau orang Jepang kan ruku, kalau di kerajaan kita itu tuh sujud, mereka pada sujud nunggu kerajaannya lewat. Itu gitu, menghormati manusia. Nah sebenarnya ada kita nggak mau. Ya pun kita juga kadang mohon maaf, bukan berarti kita nggak menghormati. Jadi kalau lewat di depan orang, kita pun jangan sampai ruku, Pak. Jangan sampai ruku. Kalau bisa ya punten bicara, tangan begini boleh, tapi jangan sampai duduk seperti gitu. Ya, khawatir berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW ketika datang ke masjid di mana mereka orang Madinah itu biasa, karena kan mereka mantan Nasrani, mantan Yahudi banyak. Ketika menyambut orang besar, orang penting, kepala suku dan sebagainya, mereka begini, itu Nabi juga suka. Ya. Dengan kalian menghormati aku seperti orang Yahudi dan Nasrani menghormati para pemimpin. Itu menjadi
itu kan kita mau berbiasa seperti itu. Nah itu yang suka seperti itu. Nanti apa? Penting. Jadi ritual-ritual yang ada dalam sholat, kayak ruku dan sujud ini penting untuk kita jalankan dengan sebenar-benarnya. Karena ketika kita ruku dalam sholat, maka dalam pikiran kita, saya tidak akan ruku kepada manusia. Saya tidak akan menghormati manusia seperti menghormati dan dalam keadaan ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam keadaan sujud. Apalagi ada orang yang memerintahkan untuk ruku dan sujud di hadapannya. Ini sudah kata dalam Islam tidak boleh. Kita menghormati orang tua dengan sebenar-benarnya hormat. Menghormati mungkin ketua, mungkin pimpinan, mungkin orang yang lebih di atas kita hormati dengan sebenar-benarnya hormat, tapi bukan dengan cara merendahkan, dengan cara ritual-ritual yang tidak disukai oleh Allah. Ya, sampai aku nggak nyampe, hanya tidak disukai. Masa kita mau melakukan sesuatu yang tidak disukai? Ruku dan sujud ini penting karena dalam sholat itu ritual yang paling dekat dengan Allah itu dalam ruku dan sujud. Makanya kan ada istilah apa? Berbisik ke bumi, terdengar ke langit. Yang paling dekat kita ketika berhubungan dengan Allah melalui sholat yaitu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kata Rasulullah, aksirud doa sujud. Perbanyaklah kalian doa ketika sujud. Doa apa? Doa apa saja. Doa mau lunas hutang boleh, doa mau dihilangkan penyakit boleh, doa mau untuk mencari kebahagiaan boleh, mau untuk keluarga boleh, untuk diselesaikan urusan semuanya boleh. Ya, semua urusan bisa diselesaikan ketika sholat. Terus bahasanya gimana? Bahasa ketika dalam sholatnya. Ada misalkan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat apapun, sholat ketika sholat dan mau berinteraksi dengan Allah boleh ketika sujud, ruku maupun kata Rasul sebelum salam. Setelah tahiyat akhir, silakan Hamidul Majid, silakan baca doa tuh. Ada doa yang dirutin oleh Nabi kayak berdoa untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Ya Allah, ini aku dijamin ada di Jahannam, ada di kubur, ada di mahya, ada di mana, ini syarif fitnatil Masih Dajjal. Itu boleh dibacakan. Kalau itu Nabi rutin tuh bacanya. Atau juga kita minta hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau berdoa apalah boleh. Itu sebelum alam. Jadi masih dalam koridor sholat. Jadi dalam masih sholat itu kan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau sudah sebelum takbiratul ihram belum disebut sholat. Setelah salam, assalamualaikum, itu sudah dinyatakan sholat. Ya. Maka perbanyaklah doa dalam sholat itu maksudnya itu ada dalam ketika ruku, ada dalam ketika sujud, dan ketika sebelum salam di tahiyat terakhir. Boleh nggak bahasanya dengan bahasa Indonesia? Boleh kalau kita tidak paham bahasa Arabnya atau belum hafal doa yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi jangan diucapkan melalui bibir kita. Dalam hati. Ya. Karena dalam sholat itu nggak boleh keluar kata-kata selain bacaan sholat dan bahasa Arab. Ya, nggak boleh Pak. Jangan lagi sholat. Ya Allah, ampuni ya Allah, ya Allah, berubah ya Allah, kembali saya ini sama itu. Ampuni ya Allah saya ingin menggerakkan ini, menggerakkan itu. Kalau saya ingin uang segini, uang segitu,
itu bisa di dalam hati saja ketika sholat mah, ya. Kecuali kita membaca bahwa ini al-huda wal apa begina, nah itu kan bahasa Arab boleh dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat itu nggak boleh bahasa sudah bahasa Indonesia gitu ini nggak boleh juga. Jadi itu interaksi kita, itu keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Kita diberikan langsung, akses langsung, nggak perlu lewat nabi, nggak perlu lewat orang soleh, nggak perlu lewat siapapun, langsung Allah bisa. Allah, karena kita lupa, nggak pede, sholatnya buru-buru, sujudnya rukunya cepat-cepat, sujudnya cepat-cepat, habis sholat Assalamualaikum udah langsung makan. Padahal disitulah kita nyari kesempatan untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Inilah sholat kita. Ya. Bukan berarti tidak boleh meminta doa atau meminta didoakan oleh orang soleh, bukan berarti itu. Boleh nggak minta doa atau minta didoakan kepada orang soleh? Boleh. Ya, kepada ustaz, kepada kiai, kepada syekh, kepada siapapun. Tolong doakan saya, tolong doakan anak saya, tolong titip doa. Orang yang ke Baitullah, orang yang lagi umroh, Pak, doakan saya di depan Ka'bah ya. Boleh nggak? Boleh titip doa. Ya. Kenapa? Ya. Apa namanya doa boleh diberikan, tapi yang lebih afdal justru kita kepada Allah langsung. Kapan itu? Waktu sholat. Apalagi kita tahu ada waktu-waktu yang mustajab. Udah mas di dalam sholat, tambah lagi waktu mustajab. Kapan aja Pak yang tahu nih? Doa yang mustajab ya, tengah malam, iqamah, masya Allah, ya, ketika sujud ya itu kita sholat itu Pak, kita kan sudah selesai pembahasannya. Ini waktu-waktu di luar sholat ya, ketika hujan, betul, ya Pak, ketika sujud ini betul Pak. Ya, apa namanya doa al-mazlum, tidak ada hijab, hijab membayangkan hijab, tidak ada antara aku dengan dia, orang yang didoliminya itu hijab, doanya langsung dikabul oleh Allah. Ya, mau didolimi dulu Pak, jadi orang yang didolimi dulu. Apalagi Pak? Ketika puasa, betul. Ketika safar, ya Pak. Ketika safar itu berpergian. Jumat sore, kapan Jumat sore itu? Belum ada mau dasar. Pada asar, ya sore pada asar, Jumat sore pada asar. Ada lagi Pak? Ini waktunya ya, bukan waktu-waktu ya. Nanti ada tempat yang saja juga. Apa lagi Pak? Pas minum air zam-zam, ya boleh itu juga. Itu tempat juga tempatnya juga ya, tempatnya berkah, insya Allah kan gitu. Juga waktunya berkah. Apalagi? Sebelum fajar itu maksudnya antara subuh dan itu bukan doa yang juga itu banyaknya zikir ya, boleh juga itu berdoa. Ada lagi? Ketika Rasulullah betul, masya Allah, ketika malam Lailatul dan ketika malam Qadar, malam kemuliaan.
Ada lagi di apa lagi? Tahu Pak? Ya, ketika sakit, ya. Ini jauh-jauh dari bekerja ya. Ketika sakit juga itu waktunya kita berdoa. Jadi lagi sakit itu banyak doa. Waktunya. Tempat yang mustajab di mana? Tidak ada. Di Multazam itu yang paling bagus. Di Raudhah itu juga bagus. Di Ismail itu hadisnya sebenarnya masih berbeda. Jadi itu keutamaan saja. Keutamaan sholat di dalam Hijri Ismail itu sama seperti di dalam Ka'bah. Keutamaannya. Karena Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Karena Hijri Ismail itu dulunya tinggi. Tempatnya di mana Pak? Iya di tempat di masjid Pak. Di masjid berdoa itu di masjid ya. Di masjid itu tempat yang mulia yang saya untuk berdoa oleh silakan. Tempat yang mulia lagi di selain di masjid yang umum ada masjid 3 masjid Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di tempat yang lain, mohon maaf ya, bukan berarti kita menjadikan tempat muda, tapi bukan tempat yang bukan tempat yang sakral. Jadi kalau mau mensakralkan tempat itu pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu tempat yang sakral. Jangan sampai ada air ajaib jadi tempat sakral, ada kuburan yang jadi tempat sakral, jadi jangan sampai kita mensakralkan satu tempat padahal Allah dan Rasulnya tidak mensakralkan atau mengistimewakan. Ya. Begitu juga di tanah haram. Ketika haji itu ada jiwa ketika kita dari jalan dari Muzdalifah dan dari Muzdalifah menuju Arafah, itu juga ketika kita jalan itu ada doa yang mustajab. Dan yang paling bagus itu ketika haji ya di Arafah, tempat yang paling berkah yang ketika kita memanjatkan doa. Ketika musim haji setahun sekali dan tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, dan Allah takdirkan itu di Arafah. Dan mudah-mudahan jangan putus doa untuk berdoa di Arafah. Ya, karena kita masih punya kesempatan. Yang belum pernah ke Arafah, bukan lagi sekarang ke Arafah, sekarang belum waktunya. Tempatnya diberkahi, waktunya belum. Nanti ketika 9 Zulhijjah di Arafah, ya. Nanti itu tempat-tempat berdoa kita berinteraksi dengan Allah, tempat-tempat yang diberkahi. Lain waktu-waktu yang diberkahi, waktu-waktu yang kita diuntukkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebelum nyampe ke syarat ya, maka kita berbangga. Ya, sholat ini kebanggaan, bukan cuma wasiat dari orang tua kita. Kan gitu, orang tua itu pokoknya reka marah, reka menerima ulang kan dulu gitu. Nah, tahu intinya mau kemana orang tua kita itu, pokoknya kita itu mau jadi apa, mau jadi ini, jadi itu, mau gimana pun mau jadinya, yang penting jangan lupa. Ternyata itu intisarinya saja
Doktrin itu melekat dalam diri kita, keyakinan kita nggak tahu itu apa sih? Apa sih ini? Sholat wajib. Karena kita ketika waktu kecil oleh orang tua kita, oleh guru ngaji kita, hanya doktrin yang masuk ke dalam diri kita. Dan doktrin itu benar. Kita nggak boleh meninggalkan sholat. Sekarang informasi pengetahuan kita bisa mengakses apapun, silakan di dunia internet ini, masya Allah, ilmu gampang. Penuhi diri kita dengan motivasi yang lain. Jangan cuma oh iya, saya ke bapak oge, ke rumah oge, ke orang tua saya oge, harus nggak boleh tinggalkan sholat. Dan itu saja. Munculkan motivasi lain, baca hadisnya apa motivasinya, siapa yang mengajarkan sholat itu kenapa harus wajib, sampai wajib gitu gimana, bagaimana ancaman kalau kita nggak sholat, itu munculkan juga, cari informasinya. Selain ngaji kayak gini kan jarang, minggu tadi juga enggak, gitu. Silakan cari motivasi yang lain, bukan hanya doktrinisasi, bukan. Kalau bahasa doktrin itu menurut para ulama itu taklid. Boleh nggak kita taklid? Boleh. Kalau kita susah nyari ilmu, berat ketika belajar, nggak nyampe gitu. IQ-nya di bawah 50, susah gitu mendapatkan. Yang paling mudah itu taklid, udah ikut aja. Oh, sholat gitu ya. Kita masya Allah, masa bapak-bapak nggak bisa mencari. Kayak kita bisa bekerja, bisa mencari ilmu, misalnya. Begitu juga motivasi yang lain selain akhlak, selain doktrin. Kita percaya kenapa sholat itu wajib, apa syarat rukunnya dan sebagainya, terus kita penuhi diri kita sampai kita tuh merasa ya Allah, inilah sholat yang aku sembahkan itu penuh dengan ilmu gitu. Kalau kita membawa sholat kita itu dengan ilmu, bukan hanya dengan doktrin, itu beda rasanya. Ya. Saya takbir karena Rasul takbirnya seperti ini, mengucapkannya seperti ini, makanya seperti ini. Atau bagaimana saya baca dalam bahasa seperti ini. Itu berbeda dengan sholat itu kayak gitu. Kan ada ilmu semua gitu. Jadi kita baca hadisnya dan kita tahu, kita belajar seolah-olah kita melihat Nabi sedang sholat dan kita mengikuti. Ya Allah, saya itu sholat kayak Nabi. Saya mengamalkan sholu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tadi itu perintah Nabi. Nah, bagaimana kita melihat Nabi sholat? Caranya, ya buka sifat sholat Nabi. Bagaimana tata cara sholatnya Nabi melalui hadis-hadis yang sahih yang benar. Begitu saja yang saya pada kesempatan ini. Ya. Waalaikumsalam. Ya betul. Ada banyak ritual-ritual yang notabene-nya ada istiadat, yang kita masih campur baur antara ritual-ritual itu dengan cara
tadi hukuman cukup salaman, cium tangan, ya, berpelukan itu insya Allah orang tua kita bangga. Yang perlu sujud di hadapan mereka, di kaki mereka juga itu insya Allah tidak mengurangi rasa cinta mereka kepada kita. Sebagai anak yang berbagi. Memang ini berat kalau sudah biasa ya. Rumah lagi apa nikahan semua juga sampai sujud-sujud ke bawah dan sebagainya. Begitu juga salaman juga ya hanya sekedar kalau hanya sidak bu ya sidak bu dengan buku kan beda. Gitu aja. Yang berbeda tempat beda itu boleh. Ya, kita salaman hanya sekedar salaman ya. Salaman di tangan. Yang nggak boleh itu buku sampai buku dia menghayati dalam rangka penghormatan atau bahkan tadi itu cuma sampai sujud ke kakinya dan kita menghayati bahwa itu semua penghormatan itu yang tidak diinginkan sama sekali. Jadi bukan berarti kita berarti tidak memiliki adat juga. Justru dengan seperti inilah kita punya perbedaan. Mungkin adat ini dalam rangka menghormati. Insya Allah kalau kita menghormati lebih hormat daripada adat-adat yang manapun. Karena itu semuanya bukan atau ide-ide manusia. Apalagi kalau minum Subhanallah ya. Ada hadis Nabi yang Nabi itu mengatakan bahwa seandainya ada syariat menyembah makhluk kepada makhluk lain, niscaya aku akan suruh istri menyembah atau sujud kepada suaminya. Itu pun seandainya. Tidak ada penghormatan ketaatan yang paling tinggi itu ketaatannya seorang istri kepada suaminya, di mana suaminya itu sampai levelnya kalau boleh syariat ini membolehkan kata Rasul ini ketaatannya itu boleh sampai hampir jujur. Saking harus taatnya apa gitu. Tapi kan tidak. Ada taat saja, bukan harus sampai sujud gitu. Kalau seandainya ada dan membolehkan Allah suruh manusia menyembah manusia atau bersujud kepada manusia, saya aku perintahkan cara istri bersujud kepada suaminya. Itu saking apa? Saking levelnya tinggi, bukan anak kepada orang tua. Ya, istri kepada suaminya. Tapi tidak seperti itu. Rasul tidak menginginkan sampai Rasul atau Allah tidak mensyariatkan yang namanya penghormatan sampai ketaatan seorang istri yang paling taat, paling betul-betul. Yang namanya penghormatan sampai ketaatan seorang istri yang paling taat, paling betul-betul. Nah, boleh sampai sujud gitu. Itu sudah melampaui batas. Itu seorang suami atau seorang istri yang memang diwajibkan taat. Apalagi kita seorang orang tua, dia bukan berarti tidak mentaatinya, tidak menghormatinya. Di ruang kita tidak boleh sampai sujud menjadi Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan ada sedikit lumayan panas. Tapi lumayan gimana cara kita seperti ini, mudah-mudahan